Pak Jendra. Halo, bro, gimana bro? Nah, Pak Jendra, hari ini kita mau ngomongin tentang jodoh nih. Jodoh, siap. Wah, ini banyak banget yang bertanya tentang jodoh. Ya, Menurut Pak Jendra, hypnocounseling ini apa benar jodoh seseorang tuh bisa terbaca dari namanya, Om? sebenarnya ini saya harus lurusin sedikit ya. Jadi konsep jodoh itu sebenarnya di HCN tidak ada. Konsep jodoh itu tidak ada. Artinya gini, ya jodoh-jodoh aja sebetulnya gitu kan. Jadi karena kan jodoh bisa dipaksa juga kan. Kan banyak tuh pernikahan kayak yang katanya aku dulu nggak cinta sama dia tapi nikah suruh selama-lamanya gitu. Ada juga, berarti itu bisa dikategorikan jodoh juga kan, kalau bahasanya. Cuma kalau di HCN itu permasalahannya bukan di situ, bukan di jodohnya, tapi di identitasnya. Apakah di identitasnya itu ada pernikahan tidak? Nah, itu. Yang kedua, apakah dia ada perceraian enggak? Gitu. Nah, kalau misalnya dia ada pernikahan dan ada perceraian, otomatis bisa dibilang tidak jodoh. Nah, gitu. Tapi kalau dia ada pernikahan dan tidak ada perceraiannya, otomatis dibilang jodoh. Gitu. Jadi tergantung identitas nama dari masing-masing pemilik nama tersebut, yang cowok atau yang cewek gitu. Harus dilihat dulu. Oh, oke. Jadi bagaimana, Om, hubungan antara energi nama dan potensi kecocokan dalam hubungan asmara nih, Om? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, misalnya contoh misalnya gini. Misalnya di nama yang cewek itu gini ya, contoh aja ya, kembali ke emosi tadi ya. Di nama cewek ada emosi yang tidak stabil. Nah, terus di nama yang cowok ada emosi yang tidak stabil juga. Terus energi namanya sama-sama misalnya 60. Nah, ini konfliknya pasti gede banget. Karena dia energinya sama, isinya sama. Jadi dia nabrak gini. Nah, ini potensi tidak jodohnya juga tinggi gitu. Jadi susah, kalaupun dia menikah nanti peluang pisahnya yang tinggi. Karena ya terus akan seperti itu kan. Terus akan muter-muter. Itu saya sering banget membaca pasangan-pasangan gitu, entah dia pacaran, entah dia suami istri. Itu udah apa ya, bisa ditebak gitu. Kalau begini saya pasti bilang, ini apa nggak sering berantem nih pasangan kayak gini. Mereka pasti jawab, iya pak, kita sering memang berantem. Karena emang kelihatan banget di nama. Kalau jeleknya banyak atau identitas tebal bercerita tebalnya banyak plus energinya mirip 60, 65 gitu misalnya kan. Nah, ini pasti berantem. Oke, jadi contoh nih, Om, ada orang Mm -mm. yang petualangan cintanya tuh udah banyak Ya, ya ya, kemana-mana gitu ya. betul. Tapi setiap dia ketemu misalkan sama satu Uh, cowok atau sama cewek gitu ya, ketemu ya pasangannya, tapi rasanya tuh nggak cocok gitu. Itu ya. selalu merasanya ya nggak cocok, bertengkar terus. Jadi apa emang benar ini tuh dipengaruhi sama namanya atau emang karena sifat dasarnya dia, Om? Ya, betul. Ini pengaruhnya dari identitas yang saya bilang tadi. Kalau misalnya gini, di namanya ada perpisahan, yaitu dia selamanya akan dipisahkan terus. Mau sama siapa, kayak mau sama pacarnya, kayak mau temennya, kayak mau sama rekan kerjanya, segala macam. Itu dia akan dipisahkan. Jadi ini konsep yang perlu dipahami bahwa nama itu adalah identitas. Identitas itu menggerakkan pikiran kita gitu. Jadi bukan kebalik, bukan pikiran yang menggerakkan identitas, enggak, tapi identitaslah yang menggerakkan pikiran. Karena manusia itu kan ada 3 alam kan, sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Nah, tidak sadar ini identitasnya gitu. Jadi identitas ini yang menggerakkan bawah sadar menggerakkan pikiran sadar. Nah, itu yang konsep terjadi. Nah, makanya sebetulnya kalau kita punya identitas yang apa ya, yang oke-oke aja gitu. Sebenarnya jodoh segala macam itu semuanya gampang kita dapetin gitu. Contoh seperti itu. Oke, jadi ada pola-pola nama tertentu atau arti nama tertentu yang bisa mempengaruhi keharmonisan pasangan atau nanti yang berumah tangga gitu ya, Om, ya? Betul, betul. Itu polaritas. Nah, ya contoh gampangnya saya dengan istri saya kan. Saya dengan istri saya itu tidak ada identitas yang begitu berbahaya. Jadi kayak perpisahan nggak ada. Nah, saya bisa dihitung tuh berantem dari zaman dulu nikah sama istri bisa dihitung berantemnya. Nggak sampai setengah ini, nggak sampai apa nih? Satu tangan, nggak sampai satu tangan gitu. Padahal kita udah nikah cukup lama, dari pacaran sampai nikah itu udah lama banget.
Itu harmonis aja gitu. Oke. Nah itu Om Jendra sama istrinya itu jarang berantem semenjak rubah nama atau emang sebelumnya namanya sudah baik gitu? Nah, sebelumnya sudah baik. Nah, setelah rubah nama malah tambah jarang lagi berantemnya gitu. Jadi Ah, sebelumnya kita memang udah punya nama yang cukup oke gitu. Jadi nggak jelek-jelek banget lah nama-nama kita. Identitas istri malah identitasnya yang tebal kayaknya nggak ada dia. Cukup bagus namanya. Kalau saya masih ada. Tapi saya cuma satu doang. Nah, jadi kan ini lebih lebih ringan gitu lah buat dia. oke. Nah untuk orang yang Hmm. masih single nih Om ya, untuk orang yang masih single, apakah dari namanya tuh bisa kelihatan hambatan-hambatan atau pelajaran-pelajaran yang perlu dia pahami gitu sehingga nanti dia bisa dapat pasangan yang cocok untuk dia gitu. Ya, tapi tergantung juga nih tujuan cowok singlenya dulu, Bro. Tujuannya mau jadi buaya atau mau jadi yang setia kan gitu kan. Karena kalau mau jadi yang buaya, gampang saya bikin nama aja yang buaya gitu kan. Nanti pasti gampang. Isiin aja namanya cerai gitu. Nanti dia pacarin banyak orang, tiba-tiba ceweknya ninggalin sendiri kan enak tuh. Wah Jadi jadi sebenarnya bisa dipakai untuk kebaikan bisa juga untuk bisa, yang bisa. Setiap ilmu itu kan gitu kan. Setiap keilmuan itu pasti bisa jadi baik, jadi buruk, tergantung. Sama kalau apa namanya? Silat juga gitu kan atau kalian jago nembak, menembak juga bisa jadi sniper pembunuh bisa, jadi sniper menolong orang juga bisa gitu. ya. Semua keilmuan itu bersifat dua dua sisi, pasti itu. Jadi si hypnocoach name ini bisa ya Om digunakan untuk membantu memahami kualitas pasangan yang ideal untuk seseorang gitu yang sejalan sama energinya gitu. Betul sekali. Justru dengan adanya HCN ini menghemat waktu untuk para orang tua yang mau nyari mantu misalnya, Wow. ya kan? Atau misalnya ada eh, cowok yang mau tahu secara detail bagaimana ceweknya. Jadi nggak usah nanya-nanya, orang pasti bisa bohong kan? Benar nggak? Jadi kalau kita mau tahu orang secara dalam, lihat identitasnya. Saya udah berulang kali, banyak banget. Saya pernah ada yang konsul, saya udah larang untuk dia menikah dengan cowok ini gitu. Tapi tetap dipaksa. Akhirnya apa? Cerai. Jadi kan rugi gitu. Rugi rugi biaya, rugi waktu. Kalau kita tahu dari awal kan lebih lebih mending ya kita bisa memilih yang lain. Toh juga tidak tidak satu bintang di langit gitu kan. Jadi lebih baik kita memilih, maksudnya anak saya aja udah saya bilangin, nak besok kamu gede punya pacar, cek nama dulu. Kalau papi ACC baru lanjut atau ganti namanya gitu kan. Jadi kalau Anda suka fisiknya, ganti namanya. Jadi kalau suka fisiknya nih, fisiknya bagus banget nih kan nggak bisa diganti nih, ya udah ganti namanya. Tapi kalau misalnya fisiknya biasa aja, ya ganti sama fisik-fisiknya. Tapi Om, kelihatannya kan mungkin ya Hmm. untuk orang secara kasat mata pasangan ini misalkan cewek nih Hmm. ngelihat cowok ini tuh ini baik deh dia masa sih Nah, dia betul. melakukan itu gitu. Betul sekali. Tapi faktanya di lapangan, semua penjahat itu awalnya baik, bener nggak? Kita Ya. pasti ngelihat, ya jarang gitu. Makanya ada istilah jangan menilai buku dari covernya gitu kan. Tapi sebenarnya itu semua bisa dimanipulasi. Yang kalau kita melihat nama itu sudah tidak bisa dimanipulasi lagi, udah kita ketahuan full. Itu kenapa kalau saya mau bisnis, itu saya pasti lihat dulu partner bisnisnya siapa, namanya siapa. Begitu saya lihat namanya, saya tahu nih arah orangnya kemana, gimana sifatnya, gimana apanya, bisa ditebak. Jadi kalau misalnya nggak bagus ya ngapain di dealin gitu, maksudnya ngapain diokein. Sama kalau Anda mau nyari, misalnya eh, kalian mau ini nih, apa suka sama cewek, cek dulu namanya, cek dulu nih, wah ada cerainya, itu udah pasti nggak usah dilanjutin. Kalau kembali ke tadi, kalau mau dilanjutin, kasih pengertian dia, bilangin namanya jelek, suruh ganti nama gitu. Karena nanti biar nggak nanti Anda udah cinta, menikah, ujung-ujungnya cerai kan? Ya kecuali Anda suka cerai, ya nggak masalah. Iya, 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 iya. Nah, ada nggak pengalaman dari Om Jendra nih, dari Hmm. klien-kliennya yang setelah analisa dan berubah nama itu jadi cepat dapat jodoh gitu?
Banyak sih kalau itu banyak. Ya. Saya membantu banyak banget yang awalnya entah kenapa nggak nikah-nikah, tiba-tiba ganti nama jadi nikah. Terus ada satu lagi, wanita, cewek. Dari segi fisik cantik, dari segi badan juga bagus, pinter, segala macam. Nah, waktu itu saya masih ingat umurnya 30 tahun cewek ini. Belum punya pacar dan sudah dipaksa nikah oleh orang tuanya karena takut ketuaan kan namanya umur segitu. Artinya konsultasi ke saya, ternyata di namanya nggak ada nikahnya. Jadi nggak ada identitas pernikahan. Saya bilangin ke dia kan, nih di namamu tuh nggak ada nikahnya. Gimana caranya Pak? Ya buat nama baru yang ada nikahnya. Akhirnya buat umur 31 nikah. Jadi setahun setelah terapi nama dia nikah dan ketemu orang yang emang dia pinginin gitu. Maksudnya secara kriteria ini yang ku cari gitu. Padahal sebelumnya itu nggak pernah ketemu. 30 tahun dia hidup. Jadi begitu ganti nama eh, dapat yang itu. Sekarang udah nikah udah punya anak. Dan anak-anaknya semua saya yang bikinin nama gitu. Luar biasa. Jadi efeknya tuh sangat terasa banget ya dari Betul. perubahan nama ini. Nah, sekarang pesan dari Pak Jendra apa nih untuk orang-orang yang masih single, masih berpetualang lah di percintaannya gitu. Apakah harus rubah nama atau analisa nama dulu atau seperti apa Om? Jadi pesan saya untuk yang masih single, kalau mau single terus, tambahin namanya perceraian, ya kan? Jadi bisa single terus tuh, saya jamin. Tapi bagi yang pingin mendapatkan kehidupan yang harmonis segala macam, cek namanya, cek juga nama pasangannya atau calon pasangannya. Karena saya sudah banyak banget mendapatkan kasus seperti itu. Jadi tetap ngeyel, tetap maksain, udah tahu namanya jelek, dipacarin juga, dipaksain nikah, ujungnya pisah. Jadi sebaiknya tahu dulu karena begitu kita tahu nama, orang itu nggak bisa bohong. Orang bisa bohong secara mimik, secara omongan tuh bisa bohong. Tapi nama itu tidak akan pernah bisa bohong. Bahkan saya sering banget baca orang, baca nama, saya nggak ketemu orangnya nggak tahu di mana, yang ngecek itu pasangannya, terus hasilnya bisa sama gitu. Padahal saya nggak pernah ketemu orangnya gitu. Nah contoh seperti itu. Wah, oke. Jadi kalau mau analisa nama gimana Om caranya? Gratis kah atau berbayar Betul. kah untuk analisa nama? Kalau analisa nama di HCN atau di HypnoCodeName sangat simpel, tinggal buka websitenya hypnocodesname.com, kemudian isi form cek namanya di paling bawah itu, kemudian klik submit, terus nanti akan dihubungkan ke admin dari hypnocodesname.com. Wah, luar biasa. Jadi Dan gratis ya, dan gratis ya. Jadi teman-teman kalau yang mau analisa namanya langsung aja masuk ke hypnocodesname.com. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak ngecek nama, karena udah gratis. Kalau misalnya bayar 1 juta per cek nama, berarti Anda ada alasan. Kalian ada alasan, wah dong bayar kok, malas ngecek. Ini udah gratis gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Kecuali nanti mau dibuatin nama baru. Betul. Itu baru ada biayanya. Ya, oke, terima kasih Om Jendra Siap, untuk bro. pencerahannya tentang jodoh-jodoh ini. Nanti Siap. kita tanya-tanya lagi di episode selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Salam HypnoCodeName.